Hai semuanya, jadi hari ini aku akan nge-review film yang baru dirilis di tahun 2025 yaitu Pengepungan di Bukit Duri. Jadi film ini adalah film yang disutradarai sama Joko Anwar. Ya pasti kalian udah tau lah siapa itu Joko Anwar. Dia adalah salah satu sutradara yang memiliki ide yang paling gila. Dia juga memiliki film yang terkenal, diantaranya itu adalah Pengabdi Setan, Gundala. Pokoknya kalau kita udah dengar film Joko Anwar, pasti udah kebayang tuh sama vibes gelap, intens, dan penuh misterinya. Nah, di film Pengepungan di Bukit Duri ini, Joko Anwar itu mengambil isu yang sangat dekat dengan kehidupan sosial kita. Ceritanya sendiri itu berlatar tahun 2027 dengan suasana Indonesia yang lagi kacau dengan konflik dan ketegangan politik. Dari judulnya saja, kita itu udah terasa ini bukan sekedar drama biasa, tapi lebih ke thriller yang menunjukkan bahwa gimana suatu kejadian bisa mengubah banyak hidup orang. Untuk bagian orientasinya, Pengepungan di Bukit Duri ini mengambil latar Indonesia di masa dekat yang kerasa kayak versi lebih gelap dari kondisi sekarang. Filmnya ini menunjukkan situasi sosial yang makin panas seperti diskriminasi, prasangka, sampai rasa yang gak nyaman yang akhirnya numpuk dan meledak menjadi konflik yang besar. SMA Bukit Duri ini digambarkan sebagai titik pusat dari semua ketegangan itu. Tempat yang seharusnya menjadi nyaman, tapi malah menjadi lokasi pecahnya masalah sosial yang dipupuk bertahun-tahun. Dari cara Joko Anwar mengangkat isu sensitif ini, kelihatan banget kan kalau dia tuh pengen menunjukkan bahwa konflik besar itu selalu berasal dari hal yang kecil yang dibiarkan. Tema kayak gini tuh bikin film ini langsung disorot oleh publik. Dan sejak awal promosi, banyak orang yang penasaran karena Joko Anwar ini memang dikenal sebagai orang yang berani ngulik isu sosial yang gak nyaman. Dan benar aja, waktu rilis film ini tuh langsung meledak. Dalam 10 hari penontonnya itu udah tembus 1 juta. Dan juga bukan itu doang, film ini juga memiliki banyak prestasi. Salah satunya itu film Pengepungan di Bukit Duri ini berhasil membawa 5 piala citra FFI tahun 2025, termasuk efek visual, sinematografi, musik, rias, dan pemeran pendukung pria terbaik. Jadi bisa dibilang film ini memang mendapat apresiasi lengkap dari penonton biasa aja sampai penggiat perfilman. Film ini dibuka dengan kilas di balik kerusuhan rasial Mei tahun 98 di Jakarta, ketika kekerasan terhadap etnis Tionghoa ini meledak akibat isu ekonomi. Lalu cerita ini berpindah ke tahun 2010 ketika Sylvie dan adiknya Edwin menjadi korban kerusuhan baru. Sylvie yang diperkosa oleh sekelompok pria, sementara Edwin yang dipukul hingga pingsan dan mendapati rumahnya terbakar ketika pulang. Masuk ke tahun 2027, Indonesia itu digambarkan kacau dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa itu semakin kuat. Edwin, yang kini menjadi guru SMA, berusaha untuk memenuhi pesan terakhir Sylvie kakaknya untuk mencari anaknya dari hasil pemerkosaan 17 tahun lalu. Ia bekerja di SMA Bukit Duri sebagai guru pengganti dan menjadi wali kelas 3F, kelas yang dikenal nakal dan dipimpin oleh Jeffrey. Jeffrey dan gengnya ini sering merundung siswa Tionghoa. Suatu hari, Edwin menghentikan pengeroyokan terhadap Kristo. Konfliknya ini membuat Jeffrey itu semakin kesal ketika Edwin hampir dibunuh olehnya. Akhirnya Jeffrey ini dikeluarkan oleh sekolah. Saat persiapan dekorasi kemerdekaan, kerusuhan anti Tionghoa ini kembali pecah di Jakarta. Geng Jeffrey memanfaatkan momen ini untuk menyerang sekolah dengan senjata. Edwin, Diana, Kristo, dan Rangga bersembunyi di aula. Nah, ketika itu ayah Rangga itu datang untuk menjemputi si Rangga. Namun, akhirnya ayahnya itu disiksa dan dibunuh oleh Jeffrey. Rangga juga dibunuh saat mencoba melahirkan diri. Akhirnya Edwin itu mengungkapkan tujuan sebenarnya dia menjadi guru untuk mencari keponakannya yang masuk ke lorong udara, dan dia juga mematikan pengecek sinyal. Nah, selama kekacauan berlangsung, Jeffrey dan gengnya itu terus melakukan pembunuhan brutal. Edwin yang berhasil menewaskan beberapa anggota gengnya hingga akhirnya bertarung langsung dengan Jeffrey dan melumpuhkannya. Jadi anggota lainnya gengnya juga meninggalkan Jeffrey karena dia merasa bahwa si Jeffrey ini udah gila, terus dia juga gak mau terlibat pembunuhan. Nah, saat menyerbu sekolah, terungkap bahwa Jeffrey ini menyimpan dendam kepada ia sendiri karena dia adalah anak hasil pemerkosaan pada tahun 2010. Disitulah Edwin sadar bahwa keponakan yang selama ini dia cari itu adalah Jeffrey yang telah ia bunuh sendiri.
Nah, salah satu poin terkuat dari film ini menurut aku itu ada di bagian aktingnya. Morgan Oey yang tampil sangat meyakinkan sebagai Edwin, dia juga berhasil menunjukkan karakter seorang guru yang awalnya itu terlihat tenang dan profesional, tapi perlahan-lahan itu mulai retak karena tekanan situasi. Emosi, ketakutannya, rasa putus asa, sekaligus tekadnya untuk melindungi murid-muridnya terasa sangat manusiawi. Aktor dan aktor muda yang memerankan sebagai murid-murid di SMA Duri juga layak didapat apresiasi, dan mereka juga nggak hanya tampil seperti remaja yang dibuat-buat, tetapi juga sebagai karakter yang benar-benar hidup dengan latar belakang yang penuh luka dan kepribadian yang kompleks. Terus juga mereka itu menampilkan sisi pemberontak, ketakutan, kemarahan, dan harapan yang sangat natural. Terus interaksi antara murid dan guru ini juga terasa kuat, sehingga ketegangan yang mencapai puncak, hubungan mereka yang terasa punya bobot emosional itu sangat besar. Dari sisi penyutradaraannya, Joko Anwar ini lagi-lagi menunjukkan kemampuannya dalam membangun suasana yang menegangkan sekaligus emosional. Cara dia mengatur ritme cerita yang sangat terasa. Di awal film ini tuh sengaja berjalan pelan, memberikan waktu untuk penonton mengenal karakter dan dinamika sekolah. Tapi begitu kerusuhan dimulai, tempo film ini berubah drastis dan penonton itu seperti kayak benar-benar dibawa masuk ke dalam situasi yang kacau. Yang aku suka dari film ini itu adalah film ini tuh tidak hanya mengandalkan jump scare atau kekerasan fisik untuk membangun ketegangan, tapi justru paling menakutkan itu adalah ketakutan psikologis, kebingungan, kehilangan kontrol, dan ketidakpastian tentang apa yang terjadi sebenarnya. Penyutradaraan seperti ini tuh bikin penonton menebak-nebak apa akan terjadi selanjutnya. Walaupun beberapa plot twist itu terasa familiar bagi penggemarnya Joko Anwar, dan cara eksekusinya itu tetap terasa fresh dan relevan. Secara visual, film ini tuh sebenarnya memiliki identitas yang kuat. Ton warnanya yang cenderung gelap dan dingin terus memberikan kesan distopia yang suram. Pencahayaannya itu juga dibuat realistis, terutama di bagian sekolah yang minim lampu ketika terjadinya pengepungan. Kamera yang banyak menggunakan close up untuk menunjukkan kepanikan karakter, sementara shoot yang lebar digunakan untuk menampilkan skala kekacauan kota. Terus komposisi gambarnya juga rapi, penggunaan bayangan, cahaya, serta ruang yang sempit sangat mendukung atmosfer tegang yang ingin dibangun. Terus beberapa juga adegan itu bahkan terasa hampir seperti dokumenter, seolah penonton itu benar-benar berada di tengah pengepungan. Itu terasa sangat realistis dan tidak berlebihan, dan juga dialog ini diam-diam juga punya makna yang dalam, terutama saat menyinggung soal kebencian, diskriminasi, dan ketidakpercayaannya. Dan juga ada momen-momen tertentu di mana dialog sederhana justru itu terasa kuat karena disampaikan di momen yang tepat. Dan juga rata-rata sih dialognya itu banyak kalimat-kalimat kata kasar yang membuatnya itu realistis gitu. Musik latar dari film ini juga cenderung minimalis, tapi justru ini memiliki kekuatannya. Musiknya itu lebih banyak membangun suasana dan memberi tekanan emosional pada sekedar untuk mempercantik adegan. Dan ketika musiknya naik, itulah terjadi momen yang kayak penting, entah ketika si karakter mengambil keputusan besar atau ketika situasi yang tiba-tiba berubah drastis. Nah, untuk suaranya dalam desain suara di film ini tuh menurut aku tuh sangat rapi dan terasa hidup. Suara teriakan dari luar sekolah, suara batu dilempar, kaca pecah, langkah kaki panik dari koridor, hingga suara bisikan di balik pintu, semuanya itu terdengar jelas dan mendukung pengalaman menonton. Elemen suara ini tuh kayak memperkuat rasa bahwa penonton itu juga ikut kayak terkepung bersama para karakter. Nah, sekarang itu kita masuk kelebihan dan kekurangannya. Menurut aku, kelebihan dari film ini adalah film ini kan tentu saja pada ceritanya itu sangat berani dan relevan dengan kondisi sosial. Terus juga acting dari para pemainnya itu kuat, penyutradaraannya juga matang, dan sinematografinya juga sangat mendukung suasana. Terus juga pesan sosial yang disampaikan juga tidak terasa dipaksakan, melainkan muncul dari perkembangan karakter dan situasi yang mereka hadapi. Terus menurut aku film ini tuh berhasil membuat penonton itu tidak hanya tegang tetapi juga merenung.
Nah, untuk kekurangannya itu menurut aku kayak tetap ada beberapa kekurangan. Menurut aku juga beberapa adegannya itu terasa agak panjang dan bisa saja dipersingkat tanpa mengurangi esensi cerita. Selain itu juga ada beberapa karakter yang sebenarnya punya potensi besar untuk digali lebih dalam, tapi karena durasinya terbatas, jadi mereka itu tidak mendapat panggung sebanyak seharusnya. Dan juga menurut aku kan ini filmnya tuh mengambil isu kejadian tahun 98. Jadi aku kira awalnya film itu fokusnya itu ke kejadian tersebut, tapi melainkan untuk mencari lebih ke arah mencari keponakan. Dan juga menurut aku ini juga filmnya tuh kayak banyak kalimat kotor-kotor, banyak kalimat yang kasar dan tidak pantas diucapkan gitu. Nah, kita masuk kesimpulan. Menurut aku, kesimpulan secara keseluruhan dari Pengepungan di Bukit Duri ini adalah film yang intens, emosional, dan penuh makna. Jadi film ini bukan hanya sekedar tadi aku bilang kekerasan atau aksi, tapi lebih bagaimana manusia itu bereaksi ketika berada di situasi ekstrim. Terus bagaimana prasangka bisa menghancurkan hubungan sosial, dan bagaimana juga harapan tetap bisa muncul di tengah kekacauan yang paling kelam sekalipun. Terus aku kasih rating film ini adalah karena menurut aku film ini tuh sangat layak ditonton untuk seusia kita lah ya, terutama pada kalian yang suka film tema sosial, terus mengungkit juga kisah-kisah isu-isu pada tahun-tahun 90-an. Terus juga dengan digarap juga filmnya ini juga dengan kualitas yang bagus, terus dan menurut aku juga menarik. Nah, untuk suaranya, menurut aku desain suara film ini udah sangat rapi, terus terasa hidup. Sekian review tentang film Pengepungan di Bukit Duri. Bye-bye.